Pemirsa, kasus penganiayaan di tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat menjadi pengingat bagi orang tua untuk lebih cermat memilih tempat penitipan sang buah hati. Karena tanpa pengawasan ketat, tempat pengasuhan anak yang harusnya jadi tempat aman untuk anak bisa menjadi sarang nyaman dalam melakukan tindak kekerasan. Sekolah PAUD yang juga dijadikan sebagai tempat penitipan anak saat ini ditutup akibat dari ulah pemiliknya sendiri. Pelaku justru mengkhianati kepercayaan orang tua yang menitipkan anak balitanya dan justru menganiaya, menyiksa, bahkan secara keji sampai berulang kali. Peristiwa yang mencuat pada akhir Juli 2024 lalu berujung pada penangkapan Meita Irianti alias Tata, pelaku penganiayaan sekaligus pemilik tempat penitipan anak di kawasan Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Tata ditangkap di rumahnya di kawasan Cisalak, Depok pada 31 Juli 2024 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dari penyidikan polisi ada dua anak yang menjadi korban, yakni anak usia 2 tahun dan anak usia 9 bulan. Ya, saat ini dari pihak kepolisian sudah berhasil menangkap dan juga menetapkan pelaku sebagai tersangka. Lalu apa motif daripada pelaku menganiaya korban sampai sadis dan tega? Saya sudah bersama Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Kabar bagaimana, Pak Kapolres? Ya. Pak Kapolres, ini sejauh ini motif sudah ditetapkan, tapi apa sebenarnya motif yang ditemukan oleh kepolisian terhadap pelaku? Ya, jadi berdasarkan penelusuran kita kemarin pada saat melakukan pemeriksaan, itu pelaku sampai saat ini masih menyatakan bahwa dia khilaf, itu yang pertama. Nah, kedua, setelah melakukan pemeriksaan lebih dalam, ditanyakan latar belakangnya apa kok sampai melakukan tindakan kekerasan. Disampaikan bahwa anak yang dititipkan ini katanya nakal, nggak mau nurut, ya, jadi dia kesal begitu ya, sehingga dia melakukan kekerasan. Sedangkan yang satu lagi yang berumur 9 bulan itu dikatakan kalau anaknya rewel, nangis terus gitu, sehingga dia melakukan tindakan kekerasan. Jadi sebenarnya lebih kepada situasi yang ada pada saat itu dan membuat dia kesal lalu melakukan kekerasan. Baru sebentar menjalani masa penahanan, tersangka dibantarkan polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan alasan kesehatan. Rupanya perempuan itu hamil 4 bulan. Jadi pernah datang ke sini, kemudian kondisinya bisa rawat jalan, kita pulangkan, kemudian 1 hari kemudian masuk lagi ke sini, dan kita beberapa hari kita rawat di sini, saat ini masih dirawat di sini. Jadi kelainannya atau gangguannya ya karena hamil muda, biasalah namanya emesis gravidarum, ya. Jadi mual, muntah, pusing. Selain dibantarkan karena kehamilannya, tersangka juga akan menjalani observasi visum kejiwaan selama 14 hari. Dari kami sendiri sebenarnya menghargai proses yang ada. Kalau misalnya keputusannya terjadi penundaan penahanan, selama memang ketika ia pulih langsung diproses kembali gitu. Kami berharap bisa diproses dan itu tidak menjadi alibi saja ya, agar dia ditangguhkan penahanannya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 14 orang saksi, diantaranya pengasuh di tempat penitipan anak, termasuk 2 pelapor yang merupakan orang tua dari kedua korban. Operasional tempat penitipan anak juga telah ditutup karena rupanya tidak mengantongi izin dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Semakin ironis karena selama ini tersangka Meita Irianti dikenal sebagai sosok yang kerap membagikan konten pola asuh anak. Siapa yang mengasuh di sana itu juga mesti ditanyakan. Pendidikannya apa, pengalamannya apa. Karena kadang-kadang hanya seperti kayak ada orang yang menjaga aja di sana, tetapi pendidikan atau pemahaman tentang anak hampir tidak ada. Dan juga kemudian siapa yang memiliki itu juga perlu dilihat, track recordnya harus dilihat. Kasus penganiayaan ini bisa menjadi pengingat bahwa sosok yang kerap membagikan ilmu pola pengasuhan anak tidak selalu sesuai dengan citra yang dibangunnya di dunia maya. Orang tua harus lebih cermat memilih orang atau tempat penitipan anak untuk sang buah hati. Tim Liputan melaporkan.